Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan 7 dosa maut. Hari ini kita akan belajar tentang amarah. Saudara, mengapa amarah menjadi salah satu 7 dosa maut? Karena amarah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Dalam pengajaran Kristen, amarah bukan hanya sekedar perasaan yang wajar, tetapi jika amarah itu dibiarkan tumbuh, maka amarah akan menjadi kebencian, dendam, dan kekerasan, sehingga dapat membawa kita pada dosa yang lebih besar dan menghancurkan jiwa. Saudara perlu membedakan kata marah dan amarah. Marah itu angry, jika amarah itu anger. Marah yang terpendam dan terus-menerus akan menjadi amarah. Lalu amarah yang berlarut-larut bagaikan bom waktu yang dapat meledak kapan saja dan bisa melukai, bahkan membunuh sesama. Angry become anger. Anger become danger. Ini mengerikan, lebih dari sekedar bom nuklir ya Bapak Ibu. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa amarah termasuk 7 dosa maut. Yang pertama, amarah bertentangan dengan kasih Kristus. Mengapa? Karena Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, kelembutan hati. Amarah yang meledak-ledak bertentangan dengan sifat kasih ini. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amarah seringkali menjadi pemicu tindakan kebencian atau balas dendam. Kedua, amarah membawa kehancuran relasi. Mengapa? Amarah yang dipelihara dapat merusak hubungan keluarga, persahabatan, dan komunitas. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perkelahian. Ketika seseorang dikuasai oleh amarah, sulit untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis karena ada ganjalan di hati, seperti sekam yang terus membara sehingga dapat menjadi api yang berkobar-kobar dan membakar semua yang baik. 3. Amarah menuntun pada dosa yang lain. Mengapa? Karena amarah yang tidak terkendali bisa mendorong seseorang melakukan dosa yang lebih besar, seperti kekerasan fisik, perkataan kasar, atau pembunuhan. Yesus mengingatkan dalam Matius 5 ayat 22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Amarah di hati, jika tidak dikendalikan, bisa berkembang menjadi tindakan dosa dan kejahatan. Dan yang keempat, amarah menutup hati terhadap Roh Kudus. Mengapa? Amarah yang dipendam bisa mendukakan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Efesus 4 ayat 26-27 menasihati, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Amarah yang berlarut-larut membuka peluang bagi iblis untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana solusi terhadap amarah Bapak Ibu? Alkitab tidak melarang kita merasa marah, tetapi kita diajar untuk mengelolanya dengan bijak dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bagi saya pribadi, jika saya mulai merasa ingin marah, maka saya akan menarik nafas panjang dan berusaha mencari suasana lain agar hati yang marah dapat dikontrol. Puji Tuhan, hari ini kita dapat belajar mengurangi rasa marah atau amarah. Kalaupun rasa marah itu terlepas, saudara, maka kita perlu meminta maaf kepada orang yang telah menjadi sasaran kemarahan kita. Yakobus 1 ayat 19-20 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengatasi, menguasai amarah kita melalui kasih dan pengampunan Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk menguasai rasa marah dan kemarahan yang ada di dalam diri kita. Ingat bahwa kita mampu menguasai semuanya itu jika kita mau terus belajar dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Buat apa marah? Buat apa marah? Karena marah tak ada gunanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.